syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita para habaib zuriat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita Habib Abdul Rahman, Habib Ahmad Ihsan, Habib Ali. Kita doakan mudah-mudahan para habaib ini selalu mendapatkan keberkahan hidupnya, diberikan umur yang panjang, dapat menularkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Yang kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait Al-Mukarram Ustaz kita Ustaz Luqman, yang kami hormati para orang tua kita hadir di tengah kita, Bapak Haji Ridwan, serta bapak-bapak, para ustaz, jamaah semuanya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Amin. Orang yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin dan mohon maaf, beri maaf. Tidak ada persiapan dan tidak layak, belum pantas untuk menyampaikan ceramah agama, karena yang hadir di depan ini adalah orang-orang yang berilmu semuanya, tapi ditodong langsung oleh Habib Ali. Karena itu mohon maaf, beri maaf kalau yang kami sampaikan ini tidak tepat dan tidak memuaskan. Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, kita hari ini sudah berada di bulan Rabiul Awal. Banyak orang menyebutnya dengan sebutan bulan Maulid. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama sejarah diyakini bahwa bulan Rabiul Awal bertepatan dengan bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Islam, kita orang yang beriman, wajib hukumnya untuk bergembira, berbahagia dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran dan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena kelahiran beliau, kehadiran beliau ke atas muka bumi ini membawa rahmat bukan hanya buat kita umat Islam secara khusus, tapi juga rahmat buat seluruh umat manusia pada umumnya. Bahkan lebih dari itu, yang merasakan rahmat itu bukan hanya kita umat manusia saja, tapi juga buat seluruh alam semesta ini, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah ku utus engkau wahai Muhammad atas muka bumi ini kecuali kehadiranmu mendatangkan rahmat untuk alam semesta ini. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, kelahiran Nabi bertepatan dengan peristiwa yang disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu menurut ahli sejarah
50 hari sebelum kelahiran Nabi terjadi peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu adanya pasukan bala tentara yang mencapai 60.000 orang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Abraha beragama Nasrani. Dan dari 60.000 pasukan itu, menurut ahli sejarah, ada 12 tentara pasukan elit yang dipersenjatai dengan kendaraan yang super canggih pada saat itu dengan menggunakan hewan besar yang bernama gajah. 60.000 pasukan ini bergerak dari negeri Yaman menuju kota suci Mekah. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah ingin menghancurkan Ka'bah. Berhasilkah niat jahat mereka? Ternyata gagal total, sia-sia. Dan itu, cerita ini diabadikan oleh Allah, termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Fil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu apa yang diperbuat oleh Allah terhadap pasukan Gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah pasukan bergajah itu tipu daya mereka menjadi sia-sia? Lalu apa yang dilakukan oleh Allah kepada pasukan tentara bergajah ini? Wa arsala alaihim thayran ababil. Allah tidak diam. Allah kirimkan pasukan elitnya dengan menggunakan jet-jet tempur yang bernama thayran ababil, burung ababil. Apa yang dilakukan oleh burung ababil, jet-jet tempur ini? Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil ini dipersenjatai oleh Allah dengan bom nuklirnya, yang setiap burung itu menurut para ulama tafsir membawa 3 bom, digenggam oleh kedua kakinya, 2, satu lagi tersimpan di mulutnya. Semua burung ababil yang kita istilahkan dengan jet-jet tempur itu kemudian menjatuhkan bom-bomnya, melempar semua tank-tank baja berupa gajah tadi. Lalu apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Pasukan tank baja tadi yang berjumlah 12 pasukan elit dibantu oleh 60.000 pasukan, semuanya kemudian hancur lebur bagaikan daun-daun yang dimakan ular. Takbir, takbir, jamaah rahimahullah. Dulu Habib kita belajar di pesantren Habib, ada pelajaran nahwu. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau kita bercerita tentang peristiwa yang masa lalu, maka kita menggunakan fi'lun madhi. Fi'lun madhi itu adalah kata kerja masa lampau, yang kalau kita belajar bahasa Inggris namanya past tense. Dan kalau kita bercerita tentang peristiwa yang sedang terjadi dan akan terjadi, maka kita akan menggunakan kata kerja fi'lun mudhari'. Kalau bahasa Inggris namanya present tense atau present continuous tense. Yang menariknya, bapak-bapak, ini kerennya ayat Al-Quran. Allah nggak pernah kurang. Kita menemukan di ayat pertama, ketika Allah bercerita tentang peristiwa masa lampau,
Mestinya ini menurut kita, ya gunakanlah kata kerja masa lampau. Tapi tidak, Allah menggunakan kata kerja fi'lun mudhari. Di ayat pertama Allah sebutkan alam taro. Itu taro itu fi'lun mudhari. Padahal yang diceritakan adalah masa lampau, tapi Allah menggunakan fi'lun mudhari, kata kerja masa sekarang. Ini penting Bapak-bapak, pengetahuan buat kita. Apa makna ini? Kok bercerita masa lampau tapi yang digunakan fi'lun mudhari, fi'lun untuk menerangkan peristiwa yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang. Ulama tafsir mencari hikmah dan mencari jawaban. Apa di balik pesan itu? Ternyata Allah ingin mengingatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ingin mengingatkan juga kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya? Hei Muhammad, hei umatnya Muhammad, peristiwa pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah memang sudah berlalu, sudah terjadi di masa lampau. Tapi peristiwa-peristiwa yang ingin merusak agama Islam, peristiwa-peristiwa yang semakna dengan itu, peristiwa-peristiwa yang ingin menyudutkan Islam, ingin mengobok-obok Islam, tidak berhenti dengan peristiwa bergajah, tapi akan terus berulang, terjadi di masa lampau dan terjadi di masa sekarang dan akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ini peringatan buat kita. Mana bukti contohnya? Di luar negeri kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina hancur lebur dan berhenti sampai sekarang. Kalau kita katakan sekarang di Indonesia, apa peristiwa yang kita rasakan hari ini? Para habaib zuriyat Nabi coba diobok-obok oleh mereka yang benci dengan Islam. Ini kenyataan. Allah ingin mengingatkan kepada kita, peristiwa bergajah, peristiwa ingin menghancurkan Ka'bah, iya sudah terjadi di masa lampau. Tapi peristiwa yang sama, semakna dengan itu, yang ingin mengobok-obok nilai Islam, ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan simbol-simbol Islam, tidak berhenti dengan peristiwa bergajah, tapi akan berlanjut dari zaman dulu sampai sekarang dan masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak, jamaah rahimahullah, apa sikap kita? Sikap kita yang pertama, semua kita berkewajiban untuk menjadi pembela Islam. Setuju? Setuju? Coba yang kencang. Takbir. Takbir. Semua kita harus berkewajiban menjadi pembela Islam dan pejuang Islam. Kita harus mengambil bagian dengan perannya kita masing-masing dan tidak boleh diam manakala ada di sekitar kita yang mencoba-coba ingin menghancurkan Islam, mengobok-obok nilai ajaran agama Islam. Kita tidak pernah ridho dan tidak pernah membiarkan. Semua kita bertanggung jawab untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu. Dua, apa sikap kita yang kedua? Kita berkewajiban untuk menjaga persatuan umat, yang bahasa lainnya adalah ukhuwah Islamiyah. Kita boleh jadi berbeda pilihan ormas, kita boleh jadi berbeda pilihan mazhab, kita boleh jadi berbeda pilihan politik. Ini sebentar lagi pilkada. Ana sama Habib Ali mungkin berbeda pilihan politik. Ya gitu. Aku insya Allah mungkin nyoblosnya apa namanya? Apa Pak? Botak bisa. Bisa. Aku nyoblos botak. Habib Ali nyoblos kopial. Beda Pak? Beda. Disingkat boci misalnya.
botak dan peci. Boleh jadi kita berbeda pilihan, tapi perbedaan-perbedaan itu jangan sampai menyebabkan kita terpecah. Tetap kita harus sadar di luar kita ada musuh-musuh Islam yang selalu mencari celah untuk mengobok-obok kita. Maka penting bagi kita intern Islam harus menjaga persatuan kita. Berhenti apa? Kita berdebat kunut dan tidak kunut. Dulu kita ingat pemuda Muhammadiyah bertengkar dengan pemuda NU. Masalah apa? Masalah kunut. Sekarang tidak lagi bertengkar. Ngapa? Lah sama-sama tidak sholat subuh. Sama-sama tidak sholat subuh. Dulu mereka bertengkar masalah kunut dan tidak kunut. Sekarang mereka dipersatukan dengan tambang yang lalu. Begitu bertemu dengan urusan tambang, mereka diam. Mana bukti konkretnya? Azan tidak lagi dikumandangkan secara langsung lewat TV. Semuanya mingkem dan diam ketika dipersatukan dengan urusan tambang. Para habaib dibenci habis-habisan, sementara dengan paus mereka cinta luar biasa. Ayo, dengan peristiwa Kampung Gajah kita diingatkan untuk sama-sama menjaga persatuan umat ukhuwah Islam. Sikap kita yang terakhir adalah yakin, seyakin-yakinnya akan selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa pasukan Gajah? Setiap penduduk yang dilewatinya tidak ada satupun yang berani mencegahnya. Begitu sudah sampai mendekati kota Mekah, menurut ahli sejarah tinggal berjarak 20 km, gajah terhenti, tidak bisa berjalan ke depan lagi. Dikirimlah bala tentara oleh Allah bernama jet-jet tempur burung ababil, lalu semuanya hancur. Kita hari ini boleh jadi kita menjadi orang yang lemah secara ekonomi, lemah secara politik, lemah dari segala bidang, tapi kita yakin pertolongan Allah akan selalu berpihak kepada kita umat Islam. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Terlepas dari semua itu, Bapak-bapak, menurut ahli sejarah, dengan peristiwa tahun gajah itu, maka Bani Quraisy terangkat di muka bumi ini. Ada yang mengatakan lebih dari itu, Allah memuliakan semua